Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Vivi Sylvia. Kali ini aku mau bahas tentang ibu hamil yang terkonfirmasi COVID. Apa aja sih yang bakal dilakuin nih untuk ibu-ibu hamil? Nah, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah komen, like. Untuk teman-teman yang baru banget gabung di video ini, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, dan bantu subscribe dan bunyikan loncengnya. Seperti yang pernah saya bahas tentang vaksinasi ibu hamil, lah fungsinya apa? Nah, gimana sih kalau misalnya ibu hamil yang sudah terlanjur terkonfirmasi COVID? Apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, seperti yang saya bahas ya, bahwa ibu hamil itu masuk tergolong kategori yang rentan. Jadi dia dengan menjaga dirinya dan bayinya saja itu sudah harus ekstra hati-hati, apalagi ibu hamil terkonfirmasi COVID ya. Nah, banyak ibu hamil juga yang gejalanya itu ada yang sama seperti COVID pada umumnya, yang tidak hamil pada umumnya ya. Dia ada yang batuk, demam, pilek, terus sakit badan, terus mual, diare. Nah, itu sama ibu hamil juga ada beberapa yang terkena gejalanya tuh sama, tapi ada juga yang tanpa gejala gitu. Nah, jika kalian misalnya ada salah satu dari gejala tersebut, baiknya segera konsultasi ke dokter, atau misalnya nih yang kira-kira pernah kontak dengan pasien yang positif, walaupun tidak ada gejala ya sebaiknya lebih cepat lebih baik ya untuk konsultasi ke petugas kesehatan. Nah, kapan sih waktunya kita di swab? Nah, untuk ibu hamil walaupun tanpa gejala atau ada gejala, nah saat ibu hamil kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, nah saat antigen itu baiknya dilakukan saat 5 hari setelah kontak atau 1 sampai 5 hari setelah ada timbulnya gejala. Nah, itu sebaiknya tes antigen. Nah, itu lebih akurat. Terus atau PCR. Kalau PCR itu di 8 hari setelah kontak, kalau misalnya tidak ada gejala, atau di 3 sampai 5 hari saat timbulnya gejala. Apa aja nih yang harus ibu lakukan saat ibu terkonfirmasi COVID? Nah, ibu hamil di rumah harus lapor dulu nih. Yang pertama, lapor ke RW, RT, RW, atau langsung aja ke puskesmas, wilayah tempat ibu tinggal. Jadi, apa sih fungsinya lapor? Sama dengan paduan saat isolasi mandiri yang kemarin, pada umumnya ibu hamil yang terkena COVID itu lebih rentan. Jadi harus dalam pemantauan gitu ya. Jadi itu ibu hamil bisa melakukan konsultasi telemedicine ya. Terus ibu hamil juga jadi tahu jangan konsumsi obat-obat sembarangan. Jadi saat konsultasi dengan dokter, ibu hamil akan dapat apa aja sih yang bakal dikonsumsi nih nanti obat-obatannya saat ibu hamil misal isolasi mandiri gitu ya. Nah, yang kedua, ibu hamil sama sih seperti isoman pada umumnya, ibu hamil harus mengukur tanda-tanda vitalnya. Jadi harus tahu nih nafasnya, nadinya, terus saturasi oksigen gitu ya. Jangan lupa punya alat saturasi oksigen. Lebih bagus lagi kalau punya tensi. Kalaupun misalnya nggak punya tensimeter, ya ibu hamil harus pantau dengan gerakan bayinya juga. Pantau nih gerakan bayinya gimana. Nanti saya akan video selanjutnya akan membahas gimana caranya ngitung gerakan bayi normal dan gerakan bayi tidak normal ya. Nah,
Gimana sih mantau nadi? Jadi kalau misalnya nafasnya kira-kira ibu hamilnya kerasa sesak, terus kok berdebar terus kencang jantungnya, nah atau lebih lemas, tambah gejalanya timbul tambah berat, lebih baik langsung ke petugas kesehatan ya untuk memeriksakan diri. Apalagi nih ibu hamil harus melihat kondisi bayi. Jadi kalau misalnya bayinya tuh biasanya tuh geraknya aktif, apalagi kalau misalnya makan, minum, terus dia gerak kan misalnya. Nah, kalau gerakan bayinya berkurang tuh, jadi dia kok gerakan biasanya dia gerak saat misalnya saat saya ajak ngobrol atau saat saya pencet tekan sedikit dia gerak, ini kok nggak ada gerakan, sebaiknya langsung konsultasi atau datang ke petugas kesehatan ya, atau bisa langsung konsultasi. Biasanya kan dari dokternya yang pemantauan itu biasanya pemantauan WhatsApp terus, atau bisa by phone, langsung konsultasi aja ke dokternya, jadi dokternya langsung tahu apa yang harus ibu lakukan ya. Yang ketiga, perhatikan kondisi diri. Jadi kalau misalnya ibunya merasa seperti yang saya bilang tadi, kalau ibunya merasa kok demamnya makin sering, makin memberat, makin sudah dikasih obat tapi makin terus naik, tidak turun-turun, atau ibunya ngerasa sesak, atau gerakan bayi seperti tadi yang saya bilang berkurang, sebaiknya langsung, jadi jangan dinanti-nanti gitu. Kalau misalnya kok gerakan bayinya rada kurang ya, kok saya ngerasa rada berat ya nafasnya, kok kayak berenang, kayak lagi jalan saat di kolam renang gitu. Nah itu sebaiknya langsung ke petugas kesehatan gitu ya. Jadi harus kenali kondisi diri, jangan dinanti-nanti kalau misalnya merasa makin memburuk ya. Lalu yang keempat, jangan lupa makan konsumsi makanan yang bervitamin atau bergizi. Memang rasanya tuh kalau misalnya terkena COVID ya, ada beberapa itu pasti nggak enak nyium, nggak enak ngerasa, pasti kan nafsu makannya akan berkurang. Nah, karena nafsu makan yang berkurang, kalau bisa jangan diturutin gitu ya. Jadi kita harus makan aja terus, makan sedikit-sedikit, yang penting masuk, asal sering. Jadi kalaupun misalnya ada mualnya, pasti kan ada mual biasanya. Kalaupun yang nggak ada gejala, nah makan aja terus biar fungsi-fungsi organnya itu bisa ampuh untuk bisa kuat melawan si virus COVID ini gitu ya. Terus jangan lupa ditambah dengan suplemen. Jadi vitamin C, vitamin D, terus atau suplemen seperti zinc gitu ya. Nah, jangan lupa konsultasi juga suplemen yang dikonsumsi ibu saat hamil sama yang diberikan sama dokter, biar nggak double-double tuh konsumsi vitaminnya gitu ya. Yang kelima, cek lab bila perlu. Jadi tanyakan sama dokternya, kalau misalnya dok butuh nggak sih saya cek laboratorium, atau butuh nggak ya saya ronsen untuk mengkonfirmasi apakah gejala yang ibu derita ini keringan atau sedang atau berat gitu ya. Yang keenam, yang terakhir nih, posisi tidur. Pastiin posisi tidurnya itu kalau misalnya untuk ibu hamil kan ada sebenarnya posisi proning, tapi kalau ibu hamil tuh posisi proningnya harus dengan pengawasan. Jadi kalaupun misalnya memang mau proning, bisanya juga cuman miring, boleh miring kanan atau kiri, tapi lebih bagusnya kan miring kiri, karena suplai oksigen ke janinnya itu diharapkan lancar kalau ibunya miring kiri. Atau bisa duduk setengah duduk ya. Nah itu juga bisa membantu kalau misalnya saat posisi tidurnya. Jadi itu sangat membantu untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah juga ya, jadi untuk menstabilkan saturasinya. Jadi tapi kalau ibu-ibu hamil ingat banget, kalau saturasinya di bawah 95, terus terasa sesak atau ada gejala memberat, harus perhatikan sekali gerak janinnya juga. Atau misalnya ada gejala lain
seperti mules atau kontraksi atau ada perdarahan. Nah, itu juga harus diwaspadai ya saat isolasi mandiri. Nah, semoga ibu hamil yang sedang terkonfirmasi COVID, semoga tidak ada perburukan, semoga cepat pulih, cepat negatif, semoga yang saat ini sedang masa perawatan, semoga perawatannya maksimal, sehat, semoga lekas pulih, semoga ibu kuat, pasti kuat ya, pasti sembuh. Jangan lupa semangat, sugesti ke diri kalau ibu pasti bisa. Oke? Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, jangan lupa bantu subscribe, dan ingat terapkan terus 6M. Semoga kita sehat terus, pandemik ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.